Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi, yaitu dalam pembelajaran kimia. Ya, hari ini kita akan belajar atau membahas materi di awal semester genap ini, yaitu tentang senyawa karbon. Nah, kalau kalian masih ingat di kelas 11, kalian juga sudah belajar tentang senyawa karbon. Hanya saja itu terbatas, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Apa hidrokarbon? Berarti tersusun atas hidrogen dan karbon. Jadi hanya tersusun atas dua unsur, yaitu senyawa hidrogen dan unsur karbon atau C dan H. Nah, jadi demikian yang namanya senyawa karbon itu adalah senyawa-senyawa yang penyusun sebagian besarnya adalah unsur karbon, termasuk juga hidrokarbon. Tapi pada semester ini atau pada kali ini kita akan lebih berkembang lagi karena tidak hanya dua unsur tapi tiga unsur, yaitu ditambah dengan oksigen atau O ya. Nah, untuk mengetahuinya mari kita lihat bagaimana ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu dinyatakan dengan gugus fungsi. Jadi pada kali ini kita akan khusus membahas apa itu gugus fungsi ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah diharapkan kalian bisa menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan dari senyawa karbon. Sedangkan indikatornya diharapkan kalian dapat membedakan gugus fungsi dari setiap senyawa karbon dan juga kalian dapat menentukan gugus fungsi apa dari senyawa karbon tersebut. Nah, apa itu gugus fungsi? Tadi sudah dibahas, gugus fungsi adalah suatu struktur yang berpengaruh kepada karakteristik kimia suatu molekul. Artinya bahwa gugus fungsi adalah suatu yang mencirikan ya dari masing-masing senyawa karbon. Ada banyak ya yang ada di senyawa karbon, tetapi di sini hanya kita tampilkan 10. Walaupun 10 itu tidak semuanya, karena nomor 1, 2, dan 3 itu sudah dibahas ketika di kelas 11 di pembahasan senyawa hidrokarbon ya. Kita akan membahas adalah ether dari alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana seperti itu. Nah, itu sudah nanti kalian bisa lihat. Kita lihat contohnya. Di mana di sini kita lihat di nomor 1 adalah kita diminta menuliskan apa gugus fungsinya. Nah, kita harus tahu dulu cirinya apa. Nah, kalau kita cirinya adalah C lengkap O, nah ini maka ini merupakan dari ciri khas untuk keton seperti itu ya. Sedangkan ini adalah COOH, ini merupakan ciri khas dari senyawa asam karboksilat. Nah, kalau ada O-nya di tengah, maka ini adalah yang disebut dengan ether seperti itu. Itu kalau berdasarkan strukturnya, tapi juga bisa berdasarkan rumus molekulnya. Nah, kalau kalian bisa lihat C-nya ada 6, H-nya ada 12, maka ini adalah menyatakan dia 2N. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti dia adalah aldehid atau keton. Tapi kalau ini C-nya 4, H-nya 10, berarti ini adalah 2N plus 2. Gitu ya. Nah, kalau plus 2 ini berarti bisa alkohol atau ether seperti itu. Tetapi kalau misalnya di sini T-nya 7, hanya 14, ini 2N, tapi bisa dilihat di sini O-nya ada 2. Makanya termasuk dalam asam karboksilat dan ester. Kita lihat hasil apakah benar. Nah, ya, seperti itu ya jawabannya. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.